لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwanuddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini. Tentunya di salah satu waktu terbaik dari 24 jam yang dianugerahkan oleh Allah, di waktu paginya, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu pernah berdoa kepada Allah berkaitan dengan waktu pagi. Kata Rasulullah, Allahumma barik li ummati di bukuriha, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Dan waktu pagi adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Udara selesai ibadah salat subuh atau ketika kita akan mengerjakan salat subuh, itu jauh lebih segar, jauh lebih nyaman. Seorang Hasanul Basri boleh pernah menuturkan, kenapa udara di waktu pagi itu begitu nyaman? Karena dia tidak pernah tercampur dengan nafasnya seorang munafik. Orang munafik itu berat untuk pergi ke rumah dari rumah-rumah Allah untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hari ini berada pada hari Rabu bulan Safar, di Rabu terakhir Arba Mustamir. Tidak ada keyakinan apapun berkaitan dengan bulan Safar pada hari Rabu terakhir. Musibah itu bisa terjadi kapanpun. Karena anggapan mungkin sementara sebagian orang kalau hari Rabu terakhir di bulan Safar jangan tapi keluar rumah nih sudah. Nah, ini bisa sunyi warung sampai hari ini. Anggapan sementara sebagian orang ya seperti itu, dan ini keyakinan yang sama sekali tidak berdasar, perlu untuk sama-sama kita luruskan. Tidak ada keyakinan apapun di bulan Safar. Musibah bisa terjadi kapanpun. Bahkan di bulan Ramadan pun bisa terjadi musibah atas kehendak dan takdir Allah. Ramadan yang penuh dengan keberkahan pun bisa terjadi musibah. Jadi itu mungkin yang pertama dulu berkaitan dengan hari Rabu. Yang keluar aja hari Rabu nih. Ada masalah, insya Allah. Semua apapun sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita akan bersama dengan beberapa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kaifiat bagaimana cara kita pada saat kita itu tidak mendapatkan rakaat atau ketika kita masbuk. Sebelumnya jangan dipahami bahwasanya belajar fikih masbuk ini hendak masbuk, kada. Memahami fikih masbuk itu adalah agar kita mengetahui apa yang harus kita lakukan ketika kita masbuk, ketika kita terlambat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisakinati wal waqar, fama adraktum fasallu, wa ma fatakum fa'atimmu." Kalau kalian mendatangi salat berjamaah, kata Rasulullah, berjalanlah dengan tenang, dengan sakinah, dengan tenang. Wal waqar, dan jangan kalian membuat keributan, kata Nabi. Fama adraktum fasallu, kalian mendapatkan imam dalam posisi apapun, langsung ikut sholat. Wa ma fatakum fa'atimmu, kalau kalian kurang rakaat berapapun itu, maka sempurnakan rakaat tersebut. Pelajaran pertama dalam hadis ini adalah bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, kalau kita ini mendatangi sholat berjamaah, artinya sholat berjamaah sudah dimulai, maka sakinah wal waqar, kata Nabi, kalian berjalan tenang saja, tidak perlu terburu-buru. Karena mungkin, mohon maaf, sebagian orang ketika mendengar imam sudah membaca surat yang pendek, surat yang pendek itu Al-Kautsar, inna a'tainaka al-Kautsar, atau Al-Asri, besain aja 3 ayat aja. Imam sudah baca Al-Kautsar misalnya ayat pertama atau ayat kedua, kita mendengar dari luar masjid lagi berwudu misalnya, bergesa-gesa orang tersebut masuk ke dalam masjid untuk mendapatkan rakaat, itu tidak diharapkan. Karena
perintah Nabi, kalian mendatangi sholat berjamaah, tenang saja kata Rasulullah. Jangan kalian terburu-buru kata Nabi. Karena dampaknya adalah, pertama, boleh jadi mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah sholat tadi. Kita berbuka-buka, orang sedang sholat terdengar mungkin. Dan ini secara tidak langsung kita mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat. Dampak yang kedua, dan ini yang paling banyak adalah ketika orang itu terburu-buru untuk mendapatkan sholatnya, maka takbiratul ihramnya itu dikhawatirkan tidak beres, tidak sempurna, karena hanya belaju-laju tadi. Padahal takbiratul ihram itu yang sangat menentukan di dalam sholat. Seorang tidak dikatakan masuk ke dalam sholat kecuali dia sudah lebih dulu masuk pada takbiratul ihram. Seorang tidak dulu dikatakan masuk di dalam sholat, belum dikatakan sholat, kalau takbiratul ihramnya tidak beres. Takbiratul ihram itu dikatakan sah kapan? Kalau orang tersebut mengucapkan kalimat Allahu Akbar, dan tentunya dia juga diperintahkan untuk mengangkat kedua tangan. Kalau hanya sebatas dia mengangkat kedua tangan, kemudian Allahu Akbar tidak dia ucapkan, orang itu belum dikatakan masuk untuk mengerjakan takbiratul ihram. Jadi hati-hati dengan rukun yang namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu harus diucapkan. Semua takbir itu diucapkan. Kalau kalimat Allah Akbar itu di dalam hati tidak dia ucapkan, orang tersebut belum dikatakan masuk takbiratul ihram, masuk di dalam sholat. Alaikum bisakinah kata Nabi. Kalian berjalan tenang, jangan terburu-buru kata Rasulullah. Karena sekali lagi itu dampaknya bisa dua. Yang pertama mengganggu orang yang sholat. Yang kedua, takbir kita tidak beres, karena apalagi misalnya nang berbuka-bukaan, mengatur napasnya belum beres, kemudian dia takbir Allah Akbar. Ini yang dikhawatirkan Nabi SAW. Maka Rasulullah menjelaskan, fama adraktum fasallu, kalian dapat imam dalam posisi apapun langsung ikut sholat. Imam misalnya sudah sujud, dan kita tahu kalau imam sudah sujud kita tidak dapat rakaat. Jangan menunggu imam bangun dari sujud hanya kita bertakbir. Fama adraktum fasallu, kalian dapat imam dalam posisi apapun ikut sholat kata Nabi. Dan ini dalil bahwasanya seorang yang mendapatkan posisi imam dalam kondisi atau keadaan apapun, selama imam itu belum salam, dia telah mendapatkan pahala jamaah. Imam sudah tasyahud akhir, selama imam belum salam ke sebelah kanan, orang tersebut telah dianggap mendapatkan pahala jamaah. Namun jumhur ulama menyebutkan kalau dia sudah mendapatkan imam sudah salam ke sebelah kiri, salam sebelah kanan sudah selesai, hendak salam ke sebelah kiri, baru dia takbir, jumhur ulama menyebutkan dia tidak dapat pahala jamaah. Batasannya adalah sebelum imam salam ke sebelah kanan, karena salam sebelah kanan itu hukumnya wajib. Kalau orang sudah salam ke sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullah, kemudian dia batal, sholatnya sah. Imam assalamualaikum warahmatullah, dia baru Allahu Akbar, jumhur ulama menyebutkan dia tidak dapat pahala jamaah. Lebih baik dia lepaskan tadi, kemudian dia berjamaah dengan orang lain. Kalau dia sudah dapatkan imam salam ke sebelah kanan, karena salam sebelah kanan ini yang menentukan selesai tidak selesainya sholat. Banyak orang yang di area Baitillah Ka'bah, imam hanya assalamualaikum warahmatullah ke sebelah kanan, ini bukahan sudah hajar aswad, bukahan ke pintu Ka'bah. Kenapa? Karena ya salam ke sebelah kanan itu wajib, salam ke sebelah kiri kalau dia tinggalkan pun sholatnya tetap sah, karena itu sunnah. Salat berjamaah misalnya kita sudah assalamualaikum warahmatullah, batal ya tidak ada masalah, sholatnya sah. Makanya para ulama menyebutkan kapan kita menurunkan isyarat telunjuk pada saat kita sholat. Jumhur ulama menyebutkan kalau dia sudah salam ke sebelah kanan assalamualaikum warahmatullah, dia turunkan sudah tidak ada masalah lagi, tidak harus menunggu selesai. Karena salam sebelah kanan itu adalah hukumnya wajib, dianggap telah berakhirnya sholat sebenarnya adalah ketika dia sudah salam ke sebelah kanan. Sehingga turunnya isyarat telunjuk menurut jumhur ulama, dia salam ke sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullah, dia lepas,
walaupun belum salam ke sebelah kiri. Nah kata Nabi SAW tadi, fama adraktum fasallu, kalian dapat imam dalam posisi apapun ikut sholat. Imam sudah sujud, ya sudah ikut saja. Ya takbir kemudian dia ikut sujud. Imam misalnya sudah i'tidal sami Allah liman hamidah, ya sudah dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian dia lepas, kemudian dia angkat lagi kedua tangan, kemudian dia baca Rabbana walakal hamd. Karena makmum tidak diperkenankan untuk mengucapkan kalimat sami Allah liman hamidah kecuali di dalam salatnya sendiri, ya silakan. Imam sudah sami Allah liman hamidah, kita baru datang, kita takbir Allah Akbar, takbiratul ihram, kemudian kita mengangkat kedua tangan langsung mengucapkan kalimat Rabbana walakal hamd. Imam sudah sujud, kita takbir Allahu Akbar, kemudian baru kita sujud. Syarat yang diajukan oleh para ulama ketika kita bertakbiratul ihram adalah dia mengangkat kedua tangan, kemudian dia sedekap sesaat, baru kemudian dia masuk kepada rukun yang dia dapatkan pada posisi imam. Contoh imam itu sudah sujud, imam sujud. Ini kan ada jam apa? Terserah ulun lah, tahu. Imam sujud, kita masuk Allahu Akbar, kemudian kita lepas baru kita sujud. Amalan ini telah menggugurkan yang namanya takbiratul ihram. Tapi kalau mohon maaf dia imam sujud, dia Allahu Akbar kemudian langsung sujud, takbiratul ihramnya tidak sempurna kata para ulama. Ciri khas takbiratul ihram setelah takbiratul ihram adalah dia bersedekap. Ciri khas yang namanya takbiratul ihram, takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, dia bersedekap. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala yang mengambil pendapat untuk ketika sholat pada posisi qiyam, pada posisi berdiri tidak bersedekap. Ada orang sholat itu takbir Allahu Akbar kemudian dia lepaskan sampai ruku. Kita mungkin pernah umrohan, pernah haji, pernah mungkin melihat kondisi atau gaya yang seperti itu, Allahu Akbar kemudian dia lepas, ditunggunya berdiri aja dan kayak aja, mau baca Al-Fatihah ditunggu apa imam ruku baru dia ikut ruku, itu sholatnya sah. Tapi tetap persyaratannya dia sedekap sesaat. Kada Allahu Akbar ditunggu kada, tapi Allahu Akbar kemudian dia lepas. Nah bersedekap sesaat itulah ciri khas setelah takbiratul ihram. Kalau imam sujud dan kita baru masuk, kita takbir Allahu Akbar, kita lepas baru kita sujud. Karena kalau kita Allahu Akbar langsung sujud, takbiratul ihramnya kata para ulama ini tidak sempurna. Nah kita ini masbuk, kemudian imam tidak taruhlah sami Allah liman hamidah, ya sudah takbir Allahu Akbar, dia lepas, kemudian dia angkat kedua tangan lagi. Imam posisinya sujud, dia takbiratul ihram Allahu Akbar, dia lepas, kemudian dia sujud. Karena kalau dia langsung Allahu Akbar, langsung sujud, itu bukan ciri khas takbiratul ihram. Itu layaknya sebagaimana takbir intiqal, takbir berpindahnya satu rukun kepada rukun berikutnya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan wa ma fatakum fa'atimmu, kalau kalian kurang rakaat berapapun jumlahnya sempurnakan. Imam sudah di tasyahud akhir, taruhlah misalnya sholat isya, maka 4 rakaat kalau kita kurang ya sudah. Kita kurang 2 rakaat, 2 rakaat. Kita kurang 3 rakaat, 3 rakaat kita selesaikan. Selama sekali lagi dia masih mendapatkan imam walaupun berada di tasyahud akhir dan dia belum salam ke sebelah kanan, maka sempurnakan jumlah rakaat. Kalau pelaksanaannya adalah sholat jenazah, maka masbuknya orang itu dilihat apakah dia mendapatkan takbir yang dilakukan oleh imam atau tidak. Contoh imam sudah takbir pertama Allah Akbar, dia baca Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua Allah Akbar, dia baca salat. Kita baru masuk sholat jenazah. Maka ketika itu kita tertinggal 2 kali takbir. Kalau imam salam, jangan 4 salam.
Dia selesaikan dulu 2 kali takbir yang tertinggal, karena takbir pada pelaksanaan salat jenazah itu layaknya rakaat di dalam salat kita. Ya Allah Akbar, dia baca Al-Fatihah. Takbir lagi Allah Akbar, dia baca salawat misalnya. Takbir yang ketiga Allah Akbar, dia mendoakan si may Allah maghfirlah warhamhu dan seterusnya. Kita hanya masuk. Takbir Allah Akbar, kita ikut kita takbir. Kemudian imam takbir yang keempat, salam, kita jangan lupa salam. Sudah terlambat karena berdulu pulang misalnya. Ya sudah, dia sempurnakan takbir yang kurang, karena takbir di dalam pelaksanaan salat jenazah itu rakaat di dalam salat kita. Hitungannya adalah rakaat. Sehingga kalau dia kurang 3 kali takbir, ya sudah 3 kali takbir. Dan bacanya disesuaikan dengan takbir yang dia lakukan. Kalau dia misalnya baru takbir pertama, ya sudah bacanya Al-Fatihah walaupun imam sudah takbir yang ketiga misalnya. Bacanya disesuaikan dengan bacaan takbir yang dia lakukan. Ini kalau di dalam masbuk pada pelaksanaan salat jenazah. Kalau masbuk pada pelaksanaan salat wajib sebagaimana yang disampaikan tadi, ya dia dapat rakaat berapapun kurangnya dia sempurnakan. Maka patokan orang tersebut dikatakan masbuk di dalam sholat adalah pendapat yang terbaik ketika dia tidak mendapatkan ruku bersama imam. Ini pendapat terbaik. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Faman adraka ruku faqad adraka rak'atan." Siapapun yang mendapatkan ruku di dalam sholat, maka sungguh dia telah mendapatkan rakaat. Artinya kalau kita tidak mendapatkan ruku bersama imam, kita tidak dianggap mendapatkan rakaat. Makanya Nabi SAW ketika seorang Abi Bakrah datang di dalam sholat berjamaah, ketika itu Nabi SAW dan sahabat sedang melaksanakan ruku. Abi Bakrah tahu bahwasanya orang yang dapat ruku bersama imam dia dapat rakaat. Faraka Abu Bakar, ketika itu ruku Abi Bakrah fi muqaddamil masjid, di depan masjid, di lawang masjid dia ruku. Nabi dan Rasulullah dan para sahabat di saf dalam posisi ruku. Abi Bakar itu baru datang, dia lihat Rasulullah dan para sahabat sedang ruku, dia ruku juga tapi di depan pintu masjid. Famasya raqiyah, kemudian dia berjalan pada posisi rukunya, berjalan sambil ruku berjalan supaya masuk ke dalam saf. Nah, selesai sholat, Rasulullah tahu yang melakukan itu adalah Abi Bakar. Maka kata Nabi SAW, "Zadaqallah harsan wa la ta'ud." Wahai Abi Bakar, engkau sungguh sangat semangat di dalam beribadah, tapi perbuatan rukunya engkau tadi di depan pintu masjid jangan lagi engkau lakukan. Nah, Rasul menjelaskan, engkau semangat wahai Abi Bakar, tapi ketika engkau ruku depan pintu masjid jangan lagi engkau lakukan. Ketika itu Nabi tidak perintahkan untuk menambah rakaat. Padahal Abi Bakar jelas-jelas beliau tidak sempat membaca Al-Fatihah. Ini dalil kata para ulama, orang yang ruku bersama imam dia dianggap mendapatkan rakaat. Makanya Imam Ahmad Ibn Hanbal dengan tegas beliau menyebutkan, kalau ada orang yang masuk di dalam sholat, imam sudah ruku, kemudian dia ikut juga ruku bersama imam, tahu-tahu dia merasa dia belum mendapatkan rakaat, kemudian dia tambah rakaat, orang ini justru diperintahkan sujud sahwi. Ada orang yang dia ruku bersama imam, yang sebenarnya dia sudah dapat rakaat, karena dia berpikir kada sempat baca Al-Fatihah, maka dia tambah lagi rakaat. Perbuatan ini kata Imam Ahmad justru mengharuskan dia mengerjakan sujud sahwi. Kenapa? Dia menambah rakaat yang semestinya tidak perlu dia tambah. Orang dapat ruku, dia dapat rakaat, Dan dikatakan orang itu ruku bersama imam ketika dia benar mendapatkan ruku, dia takbir, imam masih ruku. Tapi kalau misalnya dia takbir Allahu Akbar, imam sami Allah liman hamidah, itu jangan merasa dapat rakaat. Dia Allah Akbar, imam sami Allah liman hamidah, terselisih. Itu tidak dianggap mendapatkan rakaat. Yang dianggap mendapatkan rakaat adalah ketika dia mendapatkan imam itu ruku dan dia ikut ruku. Nah, catatan ketika kita ruku bersama imam tadi, kalau kita sempat 2 kali takbiratul ihram dan takbir ruku. Kalau kita tidak sempat, maka kita cukup mengambil takbiratul ihramnya saja.
Yang ulun maksud seperti ini, imam sudah ruku, imam ruku, dan kita tahu imam ini baru ruku, dan kita tahu imam ini kalau rukunya lawas. Misalnya ada beberapa imam dia perlama rukunya. Kita tahu model imamnya baru ruku dan kita tahu kebiasaan dia adalah rukunya lama. Maka ini bisa dengan 2 kali takbir. Takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian takbir ruku Allahu Akbar. Tapi kalau kita ragu imam ini lakas atau kada rukunya, maka cukup dengan 1 kali takbir, itu takbiratul ihram Allahu Akbar, dia lepas kemudian langsung ruku. Paham ya kalau imam ruku, dan kita tahu imam ini punya kebiasaan rukunya lama, dan dia baru ruku. Maka di sini kita bisa mengambil dengan 2 kali takbir, dan ini lebih sempurna sebenarnya. Dia takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian takbir ruku Allahu Akbar, 2 kali takbir. Tapi kalau kita ragu apakah imam ini rukunya lawas atau kada, ya sudah, dia ambil 1 kali takbir, karena khawatir kalau seandainya 2 kali takbir dia tidak mendapatkan ruku bersama imam. Dia takbir Allahu Akbar, kemudian dia lepas, dia langsung ruku. Kalau kita ragu imam ini lawas dah ada rukunya, nah kata kalau ditangguh dahanunya lawas, dahanu kada. Nah ya, ya sudah, kalau kita ragu-ragu ya sudah, takbir Allah Akbar, kemudian dia langsung ruku. Ini untuk mendapatkan ruku bersama imam tadi. Kemudian yang terakhir adalah hadis Nabi SAW, fasna'u kama sana'ul imam, berkaitan dengan orang yang masbuk, kerjakanlah apa yang dikerjakan imam, dan ini erat kaitannya pada duduk terakhir. Imam kalau sudah dia berada di tasyahud akhir, sementara kita orang yang masbuk, maka wallahualam pendapat yang sangat baik adalah dia ikut duduk sebagaimana duduknya imam. Artinya dia duduk seperti tasyahud akhir. Salat subuh tadi misalnya, imamnya tawarruk, ya kalau kita masbuk 1 rakaat, duduklah sebagaimana duduknya seorang imam. Karena Nabi SAW bersabda, fasna'u kama sana'ul imam, kerjakan apa yang dikerjakan imam. Kita ikuti duduknya imam. Dan ini lebih selamat pendapat ini, karena mengacu kepada hadis Nabi SAW. Ingat, hanya duduknya saja seperti duduknya imam, bukan bacaan. Bacaan orang yang masbuk ketika dia tasyahud akhir itu hanya sampai kalimat innaka hamidum majid. Setelah di at-tahiyatul lillah wassalatu wa thayyiban, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, asyhadu an la, dan seterusnya dia baca salawat. Kemudian di akhir innaka hamidum majid atau fil alamin innaka hamidum majid, selesai. Jangan memasukkan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, karena doa ini hanya khusus berada di rakaat terakhir. Sementara masbuk tadi bukan berada pada rakaat terakhir. Kita masbuk, bacaan kita yang masbuk itu ketika imam sudah di tasyahud akhir hanya sampai innaka hamidum majid, walaupun kita masih punya waktu. Jangan lagi membacaan apapun sampai innaka hamidum majid atau fil alamin innaka hamidum majid. Karena kalau kita masukkan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa syarri fitnati masih dajjal, dalam riwayat yang lain wa fitnati masih syarri dajjal, dalam riwayat yang wa fitnati syarri dajjal, ada 3 atau 4 riwayat. Kalau kita masukkan doa tadi, ini tempatnya sebenarnya di rakaat terakhir, dan kita masbuk bukan berada pada rakaat terakhir. Kelaziman kita, keharusan kita hanya mengikuti duduknya seorang imam, dan wallahualam ini pendapat yang lebih baik. Inilah pendapat yang lebih baik. Nah, kalau imam sudah salam assalamualaikum warahmatullahi, walaupun dia belum salam ke sebelah kiri, yang masbuk itu boleh langsung berdiri. Imam assalamualaikum warahmatullahi, hanya langsung berdiri, tidak masalah. Kenapa? Karena salam ke sebelah kiri itu sunnah, bukan lagi kewajiban makmum yang masbuk untuk menyelesaikan, tidak. Tapi kalau dia ingin tuntaskan imam ke sebelah kanan dan ke kiri, itu lebih baik. Kita ini masbuk misalnya, kemudian imam assalamualaikum warahmatullahi, kita langsung berdiri, itu sudah ada masalah. Walaupun imam belum salam ke sebelah kiri. Kenapa? Karena salam ke sebelah kiri itu sunnah, ditinggalkan pun sholatnya sah. Tapi yang lebih baik adalah imam ke sebelah kanan, kemudian ke sebelah kiri, baru dia langsung berdiri.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.